Selamat siang, Bu Amri. Selamat siang, Dokter Yantono. Selamat siang, Ibu Amri. Selamat siang, Bu Sinta. Selamat siang, Dokter Yantono. Selamat siang, para mahasiswa semuanya. Selamat siang, Bu Amri. Selamat Paskah, Ibu. Ya, selamat Paskah. Selamat Paskah, Ibu. Selamat Paskah. Baik, apakah bisa kita mulai saja? Baik, Ibu. Yeah. Selamat siang, Ibu Sinta. Selamat siang, Dokter Yantono. Selamat siang, Vita, Wulandari, dan juga para mahasiswa semuanya. Kita bertemu kembali pada siang hari ini untuk nanti kita bersama-sama mencermati dan berdiskusi tentang materi proposal penelitian yang sudah disusun oleh Vita, ya. Kami mengapresiasi Vita sudah berhasil menyelesaikan proposal penelitian dan kita bisa membahasnya untuk siang hari ini. Untuk pelaksanaan diskusi kita pada siang hari ini, nanti silahkan kesempatan pertama kita berikan kepada Vita untuk mempresentasikan proposal penelitian, kurang lebih 20 menit begitu, kemudian nanti dilanjutkan dengan diskusi bersama. Sebelum presentasi, apakah ada hal-hal yang akan disampaikan oleh Vita mungkin terkait LAT atau apa yang mungkin ada informasi yang bisa disampaikan ke kami? Apakah ada? Belum ada, Ibu. Belum ada. Baik, kalau belum ada, kita mulai saja. Silahkan Vita untuk mempresentasikan proposal penelitiannya. Kurang lebih 20 menit ya, Dek. Ibu. Terima kasih Ibu Amri atas waktunya. Saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat, Ibu? Sebentar, belum. Ya. Belum, Mbak. Sebentar ya, Ibu. Ya.
Ini Vita di kampus atau di mana ini, Dek? Sepertinya terkendala jaringan, Bu Amri. Iya. Tanya Ini malah Vita Vita di mana keluar ini? ya. Di kampus apa di mana ini? Izin menjawab Bu Amri, Iya. Vita ada di rumahnya seperti itu, tidak ada di kampus. Oh, tidak ada di kampus. Iya, join Zoom-nya melalui rumah. Vita terkendala jaringannya, jadi kelempar Zoom. Barusan mengabari saya. Oke, oke. Iya. Ini Vita baru WA saya, Bu, baru join kembali karena sinyalnya memang di sana tidak stabil. Iya. Semoga nanti bisa berjalan lancar. Maaf Ibu, saya ulangi untuk share screen ya. Baik, Dek. Silahkan, Dek. Apakah sudah terlihat Ibu? Belum, Dek. Ya, Sudah Ibu? sudah kelihatan sekarang. Sudah kelihatan. Selamat siang Ibu Amri selaku dosen penguji saya, kemudian ada Bu Sinta dan juga Pak Dokter selaku pembimbing saya. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul pengaruh substitusi tepung hanzeli, Clarcima JBL dan oatmeal Avena sativa pada cookies tinggi zat besi. Untuk latar belakangnya, Indonesia sendiri merupakan salah satu negara agraris dengan tanah yang cukup subur dan juga luas. Namun pemanfaatan tanah tersebut belum maksimalnya pemanfaatan tersebut dikarenakan oleh adanya pergantian musim
dari musim penghujan menjadi kemarau, sehingga petani memilih untuk membudidayakan padi sebagai alternatif bahan makanan pokok karena tanaman tersebut lebih mudah untuk dibudidayakan. Padahal terdapat jenis tanaman lain yang bisa dijadikan sebagai bahan makanan pokok juga, yaitu seperti hanjeli. Hanjeli sendiri merupakan salah satu jenis tanaman dalam golongan padi-padian yang mudah dibudidayakan di iklim tropis, yaitu di Indonesia. Nah, biji hanjeli sendiri ini yang dapat dimanfaatkan ini yaitu bijinya, namun biji tersebut memiliki tekstur yang keras, namun memiliki nilai gizi yang menjadi latar belakang pembudidayaan tanaman tersebut. Nah, oleh masyarakat yang sudah mengenal manfaat dari tanaman ini, bijinya ini akan diolah menjadi olahan bubur, nasi, dan juga renggingan. Untuk biji hanjeli dengan tekstur yang keras ini, masyarakat juga mengaplikasikannya menjadi tepung hanjeli sebagai bahan olahan kue, yaitu cookies, brownies, cake, biskuit, dan juga bihun. Hanjeli tersebut dapat dikombinasikan dengan oatmeal dan dijadikan produk inovasi baru berupa cookies dengan harapan dapat menjadi cookies dengan zat besi yang cukup tinggi. Untuk selanjutnya, dari inovasi tersebut dapat dilihat dari kandungan gizi hanjelinya sendiri. Di dalam 100 gram biji hanjeli ini mengandung energi sebesar 289 kilokalori, kemudian proteinnya 11 gram, lemak 4 gram, karbohidrat 61 gram, dan juga zat besinya 11 gram. Untuk oatmeal sendiri dalam 100 gramnya mengandung 309 kilokalori energi, kemudian protein 14,20 gram, lemak 7,40 gram, dan karbohidrat 68,20 gram, serta zat besinya 5 gram. Nah, cookies sendiri pada umumnya dikenal oleh masyarakat umum merupakan kue yang diolah menggunakan tepung terigu. Untuk cookies ini akan diolah menggunakan tepung hanjeli dan juga tambahan oatmeal yang diharapkan mampu memiliki nilai gizi berupa zat besi yang tinggi yang dapat mencukupi kebutuhan zat besi sesuai dengan angka kecukupan gizi 2019. Nah, untuk angka kecukupan gizi sendiri ini pada usia 0 hingga 80 tahun ke atas ini sebesar 0 sampai 18 mg. Nah, dapat dilihat dari data kandungan gizi di atas, maka akumulasinya sebesar 16 mg dan dapat dikatakan sudah mendekati dari angka kecukupan gizi. Kemudian untuk rumusan masalahnya ada bagaimana pengaruh penambahan tepung hanjeli dan oatmeal terhadap perbedaan karakteristik sensoris dan daya terima cookies. Yang kedua, apakah terdapat perbedaan karakteristik sifat kimiawi pada berbagai formulasi cookies berbahan dasar tepung hanjeli dan oatmeal. Untuk tujuan penelitiannya pada tujuan umum yaitu pengembangan produk makanan fungsional berbasis bahan pangan lokal dengan kandungan gizi tinggi yang dapat menjadi alternatif makanan selingan. Untuk tujuan khususnya yang pertama, untuk mengetahui pengaruh karakteristik mutu produk cookies berbahan dasar tepung hanjeli dan juga oatmeal, kemudian mengetahui karakteristik dari sifat kimiawi yang berupa kadar abu, air, lemak, karbohidrat, serta zat besi dari berbagai formulasi. Kemudian untuk mengetahui formulasi cookies yang terpilih, yang paling disukai oleh panelis dari segi tekstur, penampakan, aroma, aftertaste, dan juga daya terima cookies. Selanjutnya untuk manfaatnya bagi peneliti, meningkatkan kreativitas mahasiswa dalam melakukan inovasi produk makanan, kemudian hasil dari penelitiannya diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan para peneliti lain mengenai penggunaan tepung hanjeli dan juga manfaatnya. Kemudian bagi masyarakat, dapat mengenalkan manfaat dari tepung hanjeli sendiri, kemudian meningkatkan derajat kesehatan dengan banyak mengkonsumsi makanan tinggi gizi, kemudian meningkatkan angka pembudidayaan tanaman hanjeli, dan juga penganeka-ragaman produk cookies berbahan dasar tepung hanjeli bebas gluten yang diharapkan mampu melengkapi kebutuhan gizi besi. Untuk tinjauan pustakanya, cookies sendiri diambil dari bahasa Belanda yaitu koekje yang memiliki arti kue kecil. Nah, pada
di negara Inggris sendiri masyarakat umum juga mengetahui cookies, namun mereka familiarnya dengan menyebut dengan biskuit. Nah, pada dasarnya di Indonesia, cookies sendiri merupakan salah satu makanan selingan yang cukup familiar dengan cita rasa yang manis, kemudian teksturnya, dan juga bentuknya yang mungil. Cookies sendiri dapat diolah menggunakan tepung hanjeli. Nah, tepung hanjeli ini sebelum diolah menjadi tepung hanjeli, biji hanjelinya ini awalnya dimanfaatkan oleh warga Cina sebagai obat herbal. Nah, tanaman hanjeli sendiri ini memiliki dua varietas, yaitu yang pertama ada varietas Largima JL, yaitu tanaman hanjeli yang memiliki biji keras dan juga susah untuk dimanfaatkan sebagai bahan makanan, sehingga oleh masyarakat pada dasarnya mereka memanfaatkannya hanya untuk menjadi bahan kerajinan tangan. Kemudian yang kedua ada varietas Manyuen. Varietas ini biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai bahan pengganti makanan pokok seperti yang sudah saya jelaskan, yaitu sebagai bubur, kemudian renggingan, dan juga biasanya varietas inilah yang diolah menjadi tepung hanjeli untuk bahan dasar pembuatan kue. Nah, tepung hanjeli sendiri merupakan salah satu olahan tepung yang diolah dari biji hanjeli dengan pengolahan yang cukup rumit, yaitu dilakukannya perendaman biji hanjeli selama kurang lebih 1 jam, kemudian apabila sudah lunak akan dilakukan penepungan menggunakan mesin, dan dilakukan penjemuran hingga kering, lalu diayak sehingga menghasilkan tepung. Nah, kemudian ada bahan lain yang dapat dijadikan sebagai cookies, yaitu oatmeal atau dengan nama latinnya Avena sativa. Ini merupakan salah satu jenis makanan yang rendah kalori dan juga populer di kalangan masyarakat. Namun pola konsumsinya masih cukup rendah. Pada usia 19 tahun ke atas, sekitar 6,5% hingga 11,1% saja. Lalu pada usia 3-18 tahun ke atas ini konsumsinya sebesar 1,1% hingga 4,6% saja. Nah, dari kedua bahan tersebut akan diolah menjadi salah satu inovasi produk makanan baru, yaitu cookies tinggi zat besi, yang diharapkan mampu mencukupi kebutuhan zat gizi besi masyarakat. Nah, zat gizi besi sendiri merupakan zat gizi mikro yang penting bagi tubuh yang umumnya sebagai pembentuk hemoglobin. Untuk kerangka teorinya akan diolah makanan ringan fungsional dengan bahan pangan lokal, yaitu diolah cookies menggunakan bahan dasar tepung hanjeli yang diharapkan mampu menjadi olahan cookies tinggi zat besi, kemudian dilakukan pembuatan formulasinya dan akan diujikan karakteristik sensoris maupun karakteristik kimiawinya. Untuk rangka konsepnya yaitu perlakuan campuran tepung hanjeli dan oatmeal. Untuk F0-nya yaitu kontrol 100% tepung terigu, F1 80% tepung hanjeli banding 20% oatmeal, F2-nya 60% tepung hanjeli banding 40% oatmeal, F3 40% tepung hanjeli banding 60% oatmeal, dan F4-nya 20% banding 80%, yang akan diolah menjadi produk cookies dengan yang selanjutnya akan diuji karakteristik sensoris meliputi tekstur, penampakan, cita rasa, aroma, aftertaste, serta daya terima, dan dilakukan uji kimiawi yaitu kadar abu, kadar air, lemak, karbohidrat, serta zat besi. Untuk hipotesisnya, yang pertama HO-nya tidak ada pengaruh penambahan tepung hanjeli dan oatmeal terhadap perbedaan karakteristik sensoris dan juga daya terima cookies. Untuk HA-nya ada pengaruh penambahan tepung hanjeli dan oatmeal terhadap perbedaan karakteristik sensoris dan daya terima cookies. Untuk yang kedua ada HO, tidak ada pengaruh substitusi antara tepung
Hanjeli dan oatmeal terhadap karakteristik mutu kimia produk cookies, dan HA-nya ada pengaruh substitusi tepung hanjeli dan oatmeal terhadap karakteristik mutu kimia produk. Selanjutnya untuk bab 3, metode penelitiannya, desain penelitiannya yaitu penelitian eksperimental dengan rancangan acak lengkap dengan formulasi yang sudah saya sebutkan, kemudian menggunakan variabel independen yaitu formulasinya atau perlakuan campuran antara tepung hanjeli dan juga oatmeal. Untuk variabel dependennya yaitu sifat sensoris dan juga daya terimanya, meliputi tekstur, kenampakan, cita rasa, aftertaste, aroma, dan juga daya terima. Lalu ada sifat kimiawi yang berupa kadar abu, kadar air, kadar lemak, kadar karbohidrat, serta kadar zat besi. Untuk tempat dan waktu penelitiannya akan dilakukan pengujian sensoris dan juga daya terima di laboratorium analisa pangan program studi sarjana gizi Puspan Terapi. Untuk sifat kimianya di laboratorium CVC Mix Pratama, dan dengan waktu penelitian dihitung mulai bulan April hingga Juni 2022. Untuk definisi operasionalnya, pada karakteristik mutu sensoris ini akan digunakan skala data ordinal. Namun untuk perlakuan campuran tepung hanjeli dan oatmeal, zat besi, kadar abu, kadar air, serta kadar lemak, serta kadar karbohidratnya dengan skala data rasio. Kemudian untuk populasinya, yaitu cookies tepung hanjeli dan oatmeal tinggi zat besi, sampelnya cookies tepung hanjeli dan oatmeal tinggi zat besi dengan presentasi yang terpilih. Untuk alatnya yaitu menggunakan alat seperti biasa membuat cookies. Kemudian untuk formulasinya sebagai berikut. Lalu untuk cara pembuatannya yaitu menyiapkan semua bahan cookies, kemudian mencampurkan margarin, mentega, serta gula halus, kemudian menambahkan tambahkan kuning telur, dihaluskan bersama, kemudian ditambah ke tepung yang sudah diayak, kemudian baking powder dan juga oatmeal-nya. Mencampur semua adonan hingga tercampur, lalu dicetak dan di oven dengan suhu 160 derajat dalam waktu 25 menit. Untuk teknik pengumpulan datanya yaitu menggunakan data primer, yaitu data daya terima cookies tepung hanjeli dan oatmeal dengan menggunakan penilaian sensoris. Untuk teknik pengumpulan datanya kuesioner dengan 30 panelis semi terlatih yaitu mahasiswa semester 5 Puspan Terapi dengan menggunakan uji hidronik dinilai berdasarkan tingkat kesukaan panelis dengan skala kategori. Untuk etika penelitiannya, lembar persetujuan responden yaitu berisi persetujuan antara peneliti dengan responden, kemudian berisi penjelasan yaitu penelitian yang dilakukan, bagaimana tujuan dan tata caranya, kemudian lembar persetujuan yaitu apabila responden menyetujui maka akan tanda tangan pada lembar tersebut. Selanjutnya ada lembar kerahasiaan yaitu peneliti tidak akan menginformasikan data-data responden, kemudian peneliti melaporkan informasi berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh. Untuk kelayakan etiknya, peneliti akan menggunakan peneliti ini akan dilakukan uji etik di Universitas Trastati Yogyakarta karena menggunakan manusia sebagai subjek pengambilan data. Lalu untuk surat izin penelitian ini akan diajukan kepada Ketua Stikes Pantirapi karena menggunakan mahasiswa sebagai responden, kemudian meminjam alat serta ruang laboratorium. Untuk analisis datanya yaitu dibantu dengan software SPSS, kemudian diuji normalitas. Apabila datanya berdistribusi normal akan diuji one way ANOVA, dilanjutkan dengan uji Duncan dengan tingkat kepercayaan 95%. Apabila datanya tidak berdistribusi normal akan dilakukan uji Kruskal-Walsh dan dilanjutkan dengan uji Mann-Whitney dengan tingkat kepercayaan 95%. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada masukan dari dosen penguji dan dosen pembimbing, saya persilahkan. Terima kasih. Terima kasih Vita sudah mempresentasikan
proposal penelitiannya. Sekarang kita diskusi bersama, ya. Saya akan mengawali diskusi ini, kemudian nanti dilanjutkan oleh Dr. Riantono dan juga Bu Sinta, kemudian para mahasiswa juga boleh untuk memberikan pertanyaan ataupun tanggapan. Baik, saya awali dulu. Kita mengambil penelitian, ya, dengan judul pengaruh substitusi tepung hanjeli dan oatmeal pada cookies tinggi zat besi. Kata substitusi itu di dalam pengolahan makanan ini artinya apa, Vita? Mengganti, Bu. Ya, Mengganti bahan dasar dari produk. Ya. ya, menggantikan sebagian bahan dasar dari cookies. Kalau kita menyebut cookies gitu, bahan dasarnya apa? Tepung terigu. Tepung terigu, ya. Jadi cookies itu bahan dasarnya tepung terigu. Kemudian ada substitusi, mengganti bahan dasarnya. Nah, sekarang apa yang menjadi bahan pengganti tepung terigu di sini? Tepung hanjelinya, Ibu. Tepung hanjeli dan Iya. Tepung hanjeli dan oatmeal, Ibu. Ya, tepung hanjeli dan oatmeal itu sebagai pengganti bahan dasar. Menggantikan itu dimulai dengan bertahap, ya. Dimulai dengan bertahap. Jadi substitusi itu aslinya bahan dasar tepung terigu, kemudian diganti sebagian gitu dengan tepung hanjeli dan oatmeal. Nah, nanti yang akan Vita lakukan itu proses substitusinya ini bertahap, mengganti sebagian seperti itu atau tidak? Tidak, Ibu. Jadi Tidak. Jadi untuk formulasinya langsung menggunakan tepung hanjeli dan juga oatmeal. Oke, berarti kan tidak ada proses mengganti sebagian bahan dasar. Begitu tidak terjadi kan di sini, ya. Nah, kalau misalnya itu tidak terjadi proses mengganti sebagian bahan dasar, kira-kira masih tepat nggak menggunakan kata substitusi? Fortifikasi ya, Bu, harusnya. Gimana? Fortifikasi ya, Bu. Kalau fortifikasi itu artinya apa? Fortifikasi itu? Kalau fortifikasi menambah, Ibu. Apa? Kalau fortifikasi apa artinya? Menambahkan Fortifikasi apa artinya? Maaf, Bu, apakah saya terdengar? Ya, terdengar. Silakan. Apa fortifikasi tadi? Menambahkan bahan lainnya di dalam produk tersebut, Bu. Iya, menambahkan bahan lainnya. Berarti bahan dasarnya masih ada enggak kalau fortifikasi? Masih, Bu. Ya, masih. Nah, ini yang kamu lakukan seperti itu apa tidak? Tidak. Tidak, berarti substitusi tidak, fortifikasi tidak. Jadinya yang Vita lakukan itu apa sebetulnya? Apa yang Vita lakukan? Seperti apa namanya? Membuat suatu inovasi produk baru gitu, Bu, tanpa menggunakan bahan yang lama gitu, Bu. Oke, berarti membuat produk baru. Produk barumu itu berupa cookies, gitu kan? Nah, cookiesnya ini jadinya namanya cookies apa ini yang kamu buat ini? Cookies dengan tepung hanjeli dan juga oatmeal. Iya, ya.
Jadi ini produk baru, cookies, tepung hanjeli dan oatmeal, gitu kan? Produk baru ini, ya. Nah, jadi ini Vita sudah mengambil berani untuk membuat produk baru, cookies dengan tepung hanjeli dan oatmeal. Nah, kemudian dari cookies yang dibuat dari tepung hanjeli dan oatmeal ini mau dilihat apanya oleh Vita? Karakteristik sensorisnya, kemudian daya terima, serta karakteristik kimia, yaitu terutamanya di zat besinya, Ibu. Oke, karakteristik sensoris. Daya terima itu masuk di karakteristik sensoris apa tidak? Itu sendiri, Ibu. Mengapa sendiri? Mengapa sendiri? Karena untuk daya terima Mengapa sendiri, tidak masuk? untuk daya terima sendiri itu kan nanti para panelis itu nanti kayak memberikan apa ya, Bu, respon bagaimana sih ini, jadi ini tuh saya bisa menerima enggak gitu. Bisa menerima atau tidak itu dengan menilai apanya? Suka atau tidak sukanya, kemudian Suka atau tidak rasanya, suka itu berdasarkan apanya? Ya, berdasarkan apanya suka tidak suka gitu-gitu. sifat sensorisnya, Ibu. Mulai Sifat dari sensoris. cita rasa. Ya, ya. Jadi daya terima itu masuk ke sifat sensoris apa tidak? Iya. Iya, ya kan? Jadi tadi mau melihat karakteristik apanya jadinya? Karakteristik sifat sensoris dan juga sifat kimia dari produknya, Bu. Oke, berarti satu poin pertama Vita membuat cookies. Yang kedua mau melihat karakteristik sifat sensoris dan kimia. Kalau itu digabung gitu jadi kalimat gitu kira-kira akan berbunyi seperti apa? Pembuatan cookies tepung hanjeli dan oatmeal. Ya, tadi kan mau melihat karakteristik sensoris dan karakteristik kimia, gitu kan? Apa yang dilihat karakteristik sensoris dan kimianya? Produk apa? Cookies. Cookies. Kalau itu digabung jadi kalimat gitu kurang lebih bunyinya seperti apa coba? Pengaruh dari karakteristik sifat sensoris dan juga sifat kimia pada cookies tepung hanjeli dan oatmeal. Pengaruh karakteristik itu apa artinya pengaruh karakteristik? Yang ingin kamu ketahui pengaruh karakteristik atau karakteristiknya? Karakteristiknya. Karakteristiknya. Jadi buat kalimat coba. Nggak pakai kata pengaruh tuh nggak apa-apa ya. Yang penting kalimatnya itu nyambung gitu loh coba. Coba gimana kalimatnya? Pembuatan cookies tepung hanjeli dan oatmeal terhadap karakteristik sensoris dan kimia Cookies lagi gitu. Nggak boleh double katanya kalau untuk judul ya. Sekali saja. Gimana? Dimulai kata karakteristik misalnya. karakteristik sensoris dan karakteristik sensoris
dan karakteristik kimia produk cookies, tepung hanjeli, dan oatmeal. Titik. Sudah jelas belum isinya kalau seperti itu? Iya. Sekarang karakteristiknya nggak boleh diulang kan, di judul nggak boleh ada pengulangan kata. Sekarang gimana kalimatnya? Coba. Karakteristik sensoris dan kimiawi cookies, tepung hanjeli, dan oatmeal. Oke. Jelas nggak kalau misalnya ini kan satu contoh. Misalnya kalimatnya seperti itu, kira-kira sudah memberikan gambaran terhadap apa yang akan kamu lakukan belum kira-kira? Sudah, Ibu. Sudah ya. Berarti kan ada dua hal tadi kan, ya. Bagaimana karakteristik sensoris dan kimia pada cookies, tepung hanjeli, dan oatmeal. Gitu saja kan? Intinya kan itu penelitian yang akan kamu lakukan. Gitu? Oke. Nah, ini satu masukan nanti untuk dipikirkan lebih lanjut nanti dari judulnya. Kemudian untuk halaman cover ya, mulai dari daftar isi sampai dengan daftar isi nanti beberapa salah ketik sudah saya beri tanda, nanti dilihat sendiri saja ya. Kemudian yang belum ada itu daftar tabel, nanti dilengkapi daftar tabel. Daftar tabelnya belum ada ya. Kalau di Baik, software itu ya. Apa? Mungkin kalau di hardfile-nya Apa, Dek? di software-nya sudah ada daftar tabelnya, Ibu. Oh ya, ini di hard file yang saya terima belum ada. Ya. Makanya tadi saya katakan ada ralat apa tidak gitu kan. Nah, ya nanti bisa disesuaikan. Kemudian kita lihat di bab 1 pendahuluan ya. Bab 1 pendahuluan nanti di alinea yang pertama, paragraf pertama itu ya. Itu kan ditutup dengan salah satunya adalah tanaman hanjeli gitu kan. Nah, karena ini penyebutan yang pertama mungkin baik dituliskan nama ilmiahnya. Di belakang tanaman hanjeli itu nama ilmiahnya apa? Ya, tuliskan. Ya, kemudian yang berikutnya, alinea berikutnya ini masuk ke penjelasan tentang tanaman hanjeli. Jadi awali dengan tanaman hanjeli begitu, ya, bukan hanjeli gitu aja, ya, tapi tanaman hanjeli merupakan salah satu jenis tanaman, gitu. Tanaman hanjeli. Baik, itu tidak masalah menurut saya. Kemudian berikutnya, ya, halaman 2, halaman kedua. Nah, di sini pada alinea yang ketiga paling atas itu ya, alinea ketiga atau alinea yang paling atas itu dituliskan tentang tanaman hanjeli. Kemudian disebutkan kandungan gizi biji hanjeli. Kemudian ada beberapa contoh produknya. Dengan dicantumkannya unsur gizi tanaman hanjeli ini, biji hanjeli ini, untuk membawa ke penelitian kamu, ke penelitian Vita, maka unsur apa yang menonjol di situ? Unsur gizi apa yang menonjol pada biji hanjeli itu? Kalau untuk gizi yang paling tinggi ini ada dari karbohidratnya, Bu. Dari? Karbohidrat. Maksud saya begini, ini kan Vita menceritakan tentang tanaman hanjeli, menyebutkan unsur gizinya. Kemudian Vita itu kan punya tujuan tadi dalam penelitian tadi, sifat kimianya tadi, terutama mau menghasilkan apa yang khusus. Zat besinya, Ibu. Zat besinya. Berarti di sini perlu ditekankan unsur gizi apa yang menonjol di tanaman hanjeli itu. Unsur gizi apanya?
besi. Besinya, min zat besinya. Di sini dituliskan. Ya. Jadi untuk memberikan penegasan begitu, karena ini mencantumkan unsur gizinya, maka ini ditegaskan untuk membawa ke arah penelitian Vita, yaitu unsur gizi zat besi itu menonjol pada biji hanjeli. Nah, kemudian alinea berikutnya, ya, ini disebutkan pada kalimat terakhir, pada olahan makanan ringan, tepung hanjeli ini dapat diolah menjadi cookies dan seterusnya. Nah, karena sekarang Vita itu mau menghasilkan produk baru, ya, sama sekali tidak tergantung tepung terigu, yaitu dengan mengkombinasikan tepung hanjeli dan tepung oatmeal, tepung oat atau oatmeal, gitu kan? Nah, karena ini suatu produk baru, ya, maka harus punya dasar yang kuat. Ini ketika bicara tentang tepung hanjeli ini, apakah sudah ada penelitian yang sebelumnya yang menyebutkan bahwa bagaimana penelitian itu menunjukkan bahwa tepung hanjeli itu sudah dapat memberikan hasil yang baik ketika diolah menjadi cookies. Nih. Pada alinea sudah ada yang meneliti. Nah, apakah ada referensinya, Vita? Ada data referensinya? Ada Ibu, jadi ada penelitian yang membuat cookies tapi murni dengan tepung hanjeli saja. Ya, itu penelitian dari siapa? Hanjeli dan juga apa namanya tepung terigu. Jadi kombinasi tepung hanjeli dan juga tepung terigu itu penelitiannya dari sebentar Ibu. Itu dari Sifanurul Aini. Itu cookies dari tepung hanjeli sepenuhnya atau disubstitusikan? Substitusi Bu, jadi tepung hanjeli dan juga tepung terigu. Nah, ini kan masih itu penelitian yang masih memerlukan bahan dasar tepung terigu, ya. Tapi Vita ini kan mau membuat tanpa tepung terigu kan? Berarti kan harus punya referensi yang menyebutkan bahwa tepung hanjeli sepenuhnya tanpa adanya tepung terigu itu sudah terbukti dapat menghasilkan produk yang baik dan diterima, menghasilkan cookies yang baik dan diterima. Nah, ada nggak referensi seperti itu? Kalau di literaturnya ini itu jadi membuat dua produk, yang satu ini hanya tepung hanjeli dan yang satunya ini substitusi tepung hanjeli dan juga tepung terigu, begitu Bu. Nah, hasil penelitiannya bagaimana kalau penelitian itu? Sudah cukup baik Ibu. Jadi menghasilkan cookies yang renyah juga Ibu. Yang proporsi berapa? Untuk proporsinya tepung terigunya 10 gram dan juga tepung hanjelinya 90 gram. Oke, baik. Kalau begitu itu nanti ditampilkan, ya, ditampilkan di ini, ya, paragraf yang memuat bahwa tepung hanjeli dapat diolah menjadi cookies dan seterusnya itu, ya. Kemudian tampilkan referensi dari penelitian sebelumnya. Sehingga menunjukkan bahwa tepung hanjeli itu dalam porsi yang hampir 100% itu sudah dapat menghasilkan cookies yang baik dan diterima. Nah, itu alasan supaya Vita itu punya argumen bahwa berani mengambil tepung hanjeli sepenuhnya tanpa melibatkan tepung terigu. Nah,
itu poin pentingnya di situ. Itu ditunjukkan. Nah, kemudian hal yang sama seperti itu pada ini alinea berikutnya ketika bicara tentang oatmeal, ya, bicara tentang oatmeal, ya. Ini disebutkan di sini ya. Bicara dulu tentang oatmeal. Oatmeal merupakan salah satu jenis makanan rendah kalori dan seterusnya, begitu ya. Kemudian juga disebutkan ada kandungan unsur gizinya di halaman ketiga itu, ya kan? Nah, terus di sini disebutkan juga bahwa oatmeal itu sudah dibuat untuk menjadi cookies juga. Di mana ya tadi saya baca? Ya. Oatmeal itu juga sudah dibuat menjadi cookies. Nah, itu silahkan nanti ditambahkan referensinya juga. Seperti tadi pada saat bicara tentang tepung hanjeli tadi, ya kan? Tunjukkan bahwa hasil penelitian sebelumnya sudah dilakukan bahwa oatmeal dapat dibuat menjadi cookies dengan kualitas yang baik dan diterima, ya, dengan prosentase perbandingan yang hampir sepenuhnya oatmeal, gitu. Nah, itu tambahkan di oatmeal. Ya. Nah, kemudian baru nih ya, baru diakhiri tentang cookies ya. Cookies yang dibuat dari tepung hanjeli dan juga dari dari oatmeal, itu diharapkan akan dapat menghasilkan cookies yang memiliki karakteristik sensoris yang baik dan dapat mengandung zat gizi atau mineral Fe yang tinggi gitu. Jadi tadi hanjeli seperti itu sifatnya, oatmeal seperti itu, sudah berdasarkan referensi sebelumnya. Nah, oleh cookies yang secara sensoris baik dan tinggi zat besi. Begitu? Paham maksud saya? Gitu ya. Oke. Nah, itu sudah merupakan satu pengantar yang lengkap menurut saya. Nah, cuma ada satu paragraf yang mungkin menurut saya kurang cocok dituliskan ini. Isinya itu kurang cocok di paragraf terakhir itu, ya. Angka kecukupan zat besi pada usia 0 hingga 80 tahun ke atas adalah 0 sampai 18 mg. Kalau 0 itu kan berarti tidak membutuhkan zat besi. Menurut saya nggak ada ya yang 0 gitu tuh. Ya. Bayi itu tetap perlu zat besi. Ya, jumlahnya tentu lebih kecil, tetapi tidak 0 gitu ya. Jadi mungkin ini nanti dicek lagi. Kemudian pada kalimat berikutnya, kalau kedua bahan tersebut total zat besinya sebesar 16 mg, terus akumulasi dari nilai zat gizi besi sudah cukup mendekati angka G. Jadi itu tidak bisa dianalogkan seperti itu. Jadi di hanjeli tadi 11%, terus di oatmeal 5%. Kalau digabung di jumlah jadi 16%. Itu sudah sesuai angka kecukupan, nggak bisa seperti itu. Ya, karena itu nanti kalau dibuat cookies kan beratnya menjadi lain dan kita mengkonsumsi cookiesnya berapa banyak. Dan satu hari kan kita tidak hanya makan semua cookies itu kan, ya, gitu. Ya, jadi ya ditunjukkan saja bahwa ketika tadi tepung hanjeli dengan tepung oatmeal itu dibuat menjadi bahan dasar cookies, maka akan diperoleh produk cookies yang tinggi mineral besi. Gitu. Ya. Jadi tidak bisa digabung di jumlah terus sudah cukup
ya. Karena seperti tadi yang saya katakan tadi. Gitu. Paham, Dek, maksud saya, Dek? Paham? Ya. Itu nanti kalau jadi cookies banyak loh itu, ya. Masih ada ketambahan apa maizena, ketambahan gula macam-macam, jadi banyak itu nanti. Kan kita nggak makan semua cookies itu, ya. Dalam satu hari kan nggak mungkin kita makan semua cookies itu, karena kita juga harus makan dari bahan makanan yang lain. Nah, dengan demikian rumusan masalahnya, kalau tadi sudah jelas kan apa yang menjadi inti penelitian dari Vita ini, rumusan masalahnya jadinya bagaimana bunyinya coba? Untuk mengetahui karakteristik sensoris dan kimiawi cookies, tepung jeli dan oatmeal tinggi zat besi. Rumusan masalah itu kan tujuan nanti. Rumusan masalah dulu. Bagaimana formatnya sudah betul ini. Bagaimana karakteristik sensoris dan kimiawi cookies, tepung jeli dan oatmeal tinggi zat besi. Kok pakai tinggi zat besi? Dulu kan itu yang masih mau diteliti toh. Ya, jadinya gimana? Kan masih mau diteliti toh. Betul nggak nanti tinggi zat besi? Itu kan masih mau diteliti. Cookiesnya cookies apa tadi? Bagaimana karakteristik sensoris dan kimiawi cookies, tepung jeli dan oatmeal? Iya, begitu aja. Bagaimana nih karakteristik sensoris dan kimiawi dari cookies, tepung jeli dan oatmeal, gitu kan? Ya, Bu. Nah, itu yang akan dicari jawabannya. Nah, sehingga tujuan penelitianmu, tujuan penelitian secara umum apa tujuan penelitian? Pertanyaan, rumusan masalahnya kan sudah dibuat seperti itu, ya kan? Sekarang tujuan penelitiannya untuk apa secara umum? Secara umum? Untuk mengetahui karakteristik sensoris dan kimiawi cookies, tepung jeli dan oatmeal. Iya, ya itu secara umum ingin tahu itu. Nah, sekarang tujuan khususnya yang lebih spesifik, yang lebih detail. Coba didetailkan, coba. Untuk tujuan khususnya untuk mengetahui karakteristik mutu sensoris pada cookies, tepung jeli dan oatmeal meliputi tekstur, kenampakan, cita rasa, aroma, aftertaste, dan daya terima. Dan daya terima, titik gitu. Ya. Akhir kalimat itu nadanya turun gitu, ya. Tadi diulang lagi kalau disesuaikan dengan tujuan umumnya tadi bagaimana jadinya tujuan khususnya? Tadi pakai mutu itu apa tidak? Untuk mengetahui karakteristik sensoris meliputi untuk mengetahui mutu karakteristik sensoris cookies, tepung jeli dan oatmeal dari segi tekstur, kenampakan, cita rasa, aroma, aftertaste, dan daya terima cookies. Tadi tujuan umumnya pakai mutu atau tidak? Tidak, Bu. Tidak, jadinya tujuan khususnya gimana? Tujuan khususnya tidak menggunakan mutu. Oke, jadinya disesuaikan dengan tujuan umumnya, hanya dirinci. Kemudian sifat kimiawinya, kalau dirinci jadi bagaimana sifat kimianya? Untuk mengetahui karakteristik untuk mengetahui karakteristik kimiawi cookies, tepung jeli dan oatmeal dari segi kadar abu,
kadar air, lemak, karbohidrat, dan zat besi. Proteinnya perlu tidak ya? Perlu, Ibu. Perlu. Jadi perlu ditambahkan di situ tidak? Ya. Oke, berarti ditambahkan ya. Ya, jadi ini tujuan khusus yang tertulis di hard file ini kan masih 3. Jadi tadi disesuaikan dengan yang sudah Vita susun tadi. Untuk saya enggak masalah ya. Kemudian untuk tinjauan pustaka ya. Untuk tinjauan pustaka itu nanti secara umum itu tolong dilengkapi dengan referensi-referensi yang berisi tentang penelitian yang kita tuliskan. Jadi misalnya ketika bicara tentang cookies, ya. Di sini pada alinea kedua itu, ya, penganekaragaman jenis cookies dan mampu menciptakan cookies dengan kandungan gizi yang beragam pula. Jadi ada keanekaragaman cookies. Nah, mungkin bahkan sudah ada jenis cookies apa saja yang sudah ada. Kalau cookies itu kan tadi secara umum dari tepung terigu, ya. Di sini sudah disebutkan penganekaragaman jenis cookies. Nah, dari referensi bisa diberikan beberapa contoh, ya, diberikan beberapa contoh. Termasuk tadi cookies dengan apa? Tepung hanjeli dan tepung terigu. Nah, itu sangat mendukung penelitian yang akan dilakukan oleh Vita. Gitu ya. Kemudian halaman berikutnya, halaman 6 ya, tinjauan pustaka. Hanjeli ya, tanaman hanjeli. Tanaman hanjeli diberikan nama latinnya ya. Silakan. Jadi tanaman hanjeli diberikan nama latin. Ya. Kemudian untuk gambarnya mungkin sepertinya tidak tepat kalau dicantumkan di sini, Dek. Jadi mungkin masuk ke lampiran. Ya. Jadi ini berisi tentang data-datanya saja ya. Untuk gambar tanamannya mungkin nanti bisa masuk ke lampiran. Ya, itu tentang tanaman hanjeli ya. Oke. Nah, kemudian ketika bicara tentang tanaman hanjeli, tadi kan kita memberikan penegasan bahwa itu memiliki unsur gizi zat besi yang tinggi, begitu kan? Nah, sehingga pada tabel 22 yang berisi nilai gizi, ya, nilai gizi hanjeli itu mungkin bisa ditambahkan dengan beberapa bahan makanan sejenis yang sama-sama berasal dari golongan padi-padian. Ya. Dari golongan padi-padian itu kan ada jagung, ada gandum, ada barley, ada sorghum, seperti itu. Nah, itu bisa dicantumkan di situ, sehingga dapat sebagai pembanding berapa kandungan Fe dari komoditi-komoditi itu dibandingkan dengan hanjeli, sehingga akan tampak bahwa oh memang sungguh hanjeli itu memiliki kandungan atau kadar zat besi yang tinggi dibandingkan dengan serealia yang lainnya, gitu. Ya, itu semakin jadi akan membawa bahwa penelitian ini memang sungguh memiliki dasar yang kuat, gitu. Ya. Jadi tambahkan untuk bahan yang lainnya. Ya. Nah, kemudian bicara tentang tepung hanjeli ini berikutnya tentang tepung hanjeli. Ini kalimat terakhirnya, tepung hanjeli dapat dimakan menjadi olahan makanan ringan seperti cookies dan seterusnya. Nah, tadi tambahkan literatur referensi yang terkait dengan bagaimana tepung hanjeli sudah dimanfaatkan menjadi cookies pada penelitian sebelumnya. Nah, ini bisa lebih detail ya. Sebagai suatu tinjauan pustaka, kita bisa lebih
detail, lebih banyak menampilkan referensi itu. Kalau di pendahuluan tadi mungkin singkat saja. Tapi ini di tinjauan pustaka sebutkan banyak enggak apa-apa tentang tepung hanjili itu. Ketika pada penelitian sebelumnya dibuat cookies itu. Paham, Dek? Bisa ya? Bisa ya? Oke. Karena ini belum muncul nih yang terkait dengan cookies tepung hanjili kan belum muncul di sini. Jadinya perlu dituliskan itu. Kemudian berikutnya itu tertulis oatmeal. Ya. Tanaman oatmeal, ada apa tanaman oatmeal gitu? Oatmeal itu apa sih? Golongan padi-padian yang berperan dengan tanaman padi, Ibu. Nah, tanamannya namanya tanaman apa? Ini berasal dari Tanamannya itu namanya tanaman oatmeal atau tanaman apa? bukan tanaman oatmeal, Bu. Lah apa? Lah ini saya cuma baca di sini tanaman oatmeal itu apa? Kalau tanamannya itu namanya tanaman apa? Tanamannya namanya apa? Kalau oatmeal itu apa gitu dah. Oh, pemahamannya kita. Kalau oatmeal itu kan yang sudah maksudnya sudah siap diolah gitu ya, Bu. Oke, betul. Kalau Tanamannya? tanamannya itu hafer itu ya, Bu ya. Bukan. Tanamannya apa tanamannya? Oatmeal itu makanan berasal dari oat. Berarti tanamannya tanaman apa? Oat. Ya tanaman oat. Ya. Tanaman oat itu menghasilkan biji oat. Biji oat ketika dibuat tepung, dibuat untuk siap digunakan sebagai bahan makanan, namanya menjadi oatmeal gitu. Ya. Jadi ini nanti dituliskan. Pertama tanaman oat, ya, tanaman oat atau apa? Avena sativa itu. Tuh, tulis dulu tanaman oat sama seperti tadi tanaman hanjili. Terus nanti baru bicara tentang oatmeal-nya gitu kan. Jadi dibuat runtut seperti itu. Nah, kemudian nanti ini macam-macam ya, macam-macam biji oat ini. Nah, ini kan di sini dituliskan roll oats ya, steel cut oats. Jadi itu macam-macam biji oats ya, macam-macam biji oats. Jadi nama tabelnya juga macam-macam biji oats, bukan oatmeal. Nah, ini semua bisa dibuat oatmeal ini, ya kan? Gitu. Nah, ini nanti mungkin dibuat uraian datanya saja. Gambarnya mungkin juga tidak ditempatkan di sini. Jadi tidak usah dalam bentuk tabel. Ya, sebutkan saja macam-macam biji oat. Ya, tadi bicara tanaman oat, kemudian ini bicara macam-macam biji oat, baru kemudian nanti bicara tentang oatmeal, produk dari biji oat yang sudah ditepung. Ya, sama ya. Itu sama seperti biji gandum. Biji gandum itu jadi tepung terigu. Nah, ini tepung terigunya oat itu yang namanya oatmeal itu. Tuh. Jelas, Dek? Bisa ngikuti? Ada pertanyaan sampai di sini? Jelas? Nah, kemudian nilai gizi oatmeal. Nah, nilai gizi oatmeal. Ini juga bisa dicantumkan, ya. Nah, mungkin bisa cari tidak dari daftar komposisi saja referensinya. Sebetulnya oatmeal itu juga kaya akan zat gizi apa selain yang tercantum di ini. Kamu kalau kita bisa menunjukkan referensi yang lebih lengkap, mungkin akan semakin bagus. Tinggi apa juga oatmeal itu? Pernah dengar? Pernah dengar oatmeal itu tinggi apa selain unsur gizi yang sudah dituliskan di sini? Tinggi seratnya, Ibu. Tinggi serat. Nah, nanti bisa tuh dicari referensi yang lain, ya. Tidak selalu dari
di KBM gitu. Nah, itu akan semakin melengkapi referensinya. Udah toh? Nah, ini terus yang berikutnya ya, yang berikutnya ini dituliskan tinjauan pustaka tentang cookies tinggi zat besi. Nah, ini sebetulnya mau bicara tentang apa, Vita? Tadi cookies sudah dibicarakan. Ya. Tepung hanjeli sudah, tepung oat atau oatmeal sudah, cookies sudah. Nah, ini mau bicara tentang apa ini sebetulnya di sini? Tentang produk yang ingin saya buat tadi, Bu. Jadi saya ingin membuat cookies yang harapannya memiliki kandungan gizi besi yang tinggi. Terus habis itu di sini seperti pengantarnya begitu, Bu. Nah, pengantar tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka itu kan pustaka-pustaka yang mendasari untuk nanti membuat produk, gitu kan. Nah, pustaka-pustaka yang mendasari yang sudah dituliskan oleh Vita itu tadi ada tepung hanjeli kan, itu mendasari ya, pustaka yang mendasari. Kemudian tanaman oat sampai dengan oatmeal itu kan juga mendasari. Terus sudah dituliskan tentang cookies, sudah ditulis nih yang mendasari sudah. Terus apa lagi yang mendasari untuk membuat cookies tinggi zat besi? Apa yang perlu dibicarakan di sini? Apanya jadinya? Hanjeli sudah, oat sudah, cookiesnya sudah dibicarakan semua. Yang akan dituju itu cookies tinggi zat besi. Nah, yang belum dibahas apa di sini? Yang belum dituliskan apa? Pustaka tentang apa di sini? Zat besi. Tentang zat besi, ya. Nah, di sini jadi ini bukan cookies tinggi zat besi, tapi bagaimana Vita menuliskan pustaka yang mendasari yang berkaitan dengan zat besi. Apa itu zat besi? Bagaimana klasifikasi zat besi? Apa fungsi zat besi? Ya. Bisa bicara panjang lebar ini, ya. Bagaimana nanti proses penyerapan zat besi? Senyawa zat apa yang mendukung penyerapan zat besi? Apa yang menghambat penyerapan zat besi? Bisa bicara banyak di sini, ya. Sehingga nanti ketika pembahasan besok itu ketika menemukan hasil penelitian data hasil penelitian itu bisa dibahas dengan sangat mendalam gitu, ya. Jadi ini tuliskan tentang zat besi. Ya. Ya. Ini alinea yang kedua nih, kira-kira betul nggak ini pernyataan ini ya? Yakin betul atau ragu-ragu nih? Bahan pangan nabati yang non-HEM menyumbang zat besi bagi tubuh yang lebih banyak gitu. Kira-kira betul nggak ya? Kalau dari literatur yang sudah saya baca seperti itu. Oke, nanti ini dicek lagi. Ya, coba dicek lagi. Apa sumber zat besi yang HEM? Apa sumber yang non-HEM gitu. Oke. Baik. Nah, ini terus tabelnya bisa melengkapi. Ini daftar angka kecukupan zat besi. Nah, ini kan paling kecil nah ini maksudnya itu angka 0 di sini itu bukan karena tidak membutuhkan zat besi. Ini mungkin Vita keliru menginterpretasikan ini, ya. Ini maksudnya angka 0 di sini itu apa coba? Paham nggak nih membaca tabel ini? Usianya, Ibu. Apa? Iya. Hah? Usia. Usia. Yang angka 0 itu loh, misalnya paling bawah sendiri. Paling bawah sendiri. Itu zat besinya plus 0 gitu. Itu maksudnya apa sih? Paham nggak? Menyusui.
menyusui 6 bulan kedua, kebutuhan zat besinya plus 0 itu, paham nggak maksudnya plus 0 di sini? Wah, apa artinya? Lupa. Lupa. Oke, besok dilihat lagi nih. Dilihat cara membaca tabel angka kecukupan gizi ya. Jadinya bukan terus kebutuhan besinya 0 gitu enggak ya, tapi nanti coba dilihat lagi cara membacanya. Oke, baik. Kemudian masuk ke kerangka teorinya. Ya, kerangka teorinya. Nih. Nah, untuk kerangka teorinya tinggal tadi meruntutkan apa yang sudah Vita sebutkan tadi ya. Jadi tadi pertama ada apa? Bahan kan? Ada tepung hanjeli. Tepung hanjeli itu bagaimana? Ada tepung oat atau oatmeal itu bagaimana? Nah, ketika itu digabung maka akan tercantum seperti yang di kotak kedua ini. Cookies berbahan dasar tepung hanjeli, berbahan dasar tepung hanjeli dan tepung dan oatmeal, ya kan? Yang tinggi zat besi. Nah, ini. Jadi kerangka teorinya itu, ya, kerangka teorinya itu bagaimana tadi dimulai dari ada tepung hanjeli. Seperti apa karakternya tepung hanjeli? Ada oatmeal atau tepung oat tadi, bagaimana sifatnya? Ketika itu dicampurkan tadi dengan formulasi tadi akan diperoleh cookies yang tinggi zat besi. Itu saja cukup, ya. Itu sudah menunjukkan bahwa teorinya itu seperti itu, kerangka teorinya, ya, gitu. Nah, terus masuk ke kerangka konsepnya. Nah, ini sudah campuran antara tepung hanjeli dan oatmeal ini sudah disusun, ya. Nah, tepung terigu yang sampel yang F0 ini itu disebutkan sebagai kontrol itu untuk membandingkan nanti, ya, untuk membandingkan. Vita kan sudah membuat produk baru, cookies tepung hanjeli dan oatmeal. Nah, nanti mau dibandingkan dengan cookies pada umumnya. Kira-kira bagaimana nih? Bisa nggak analis nanti menilainya seperti apa gitu? Nilainya akan seperti apa untuk cookies pada umumnya dari tepung terigu dan produk baru yang Vita buat. Oke, untuk karakteristik kimiawi tambahkan tadi protein ya, Dik ya. Dan protein. Nah, sehingga HO dan HA bunyinya seperti apa jadinya, Dik? Hipotesisnya jadinya seperti apa? Untuk HO-nya tidak ada pengaruh karakteristik sensoris dan kimiawi cookies tepung hanjeli dan oatmeal. Jadi apa ya? Gimana kalimatnya? Untuk tidak ada pengaruh sebentar Ibu. Iya.
tidak ada pengaruh zat besi terhadap Tadi yang berbeda pada cookies tepung hanjeli dan tepung oat tadi, jadinya yang berbeda apanya ya? Kamu membuat yang membedakan. Untuk penelitian yang akan dilakukan nanti, berarti yang berbeda apanya antara masing-masing cookies yang akan dibuat itu, perlakuannya berbeda pada apanya? pada penambahan tepung hanjelinya itu. Pada prosentase, ya kan? Pada prosentasenya, kan? Pada prosentase. Nah itu nanti mungkin pengaruh tidak berpengaruhnya itu pada prosentasenya itu berpengaruh atau tidak berpengaruh pada karakteristik fisik, karakteristik sensoris dan sifat kimiawinya. Tidak ada pengaruh prosentase tepung hanjeli dan tepung dan oatmeal pada karakteristik sensoris cookies yang dibuat dari tepung hanjeli dan tepung oat atau oatmeal. Nah, kemudian HA-nya ada perbedaan. Itu kan, ada perbedaan. Oke. Jadi yang dibuat konsisten saja, dibuat konsisten antara tadi yang sudah dimunculkan di halaman-halaman terdepan tadi. HO tidak ada perbedaan, kalau HA tidak ada perbedaan, ada perbedaan. Baik. Kemudian metodologi penelitian, desain penelitian rancangan acak lengkap. Ada 5 perlakuan, ya. Ada 5 perlakuan. Kemudian ulangannya berapa, Dek? Ulangannya mungkin perlu dituliskan di sini juga ya. Ulangannya ada 3, Bu, belum dituliskan. Oh iya, ya nanti tuliskan di sini, gitu. Gitu. Ya, terus variabel penelitian independen dan dependen. Ya, yang independen itu yang proporsi ini tadi ya. Yang dependennya yang sifat tadi ya. Oke. Terus tempat waktu nggak masalah, nanti labnya yang penting yang sudah bersertifikasi. Kemudian definisi operasional. Nah, mungkin ini yang karakteristik mutu sensoris. Ya. Ini perlu dirinci. Karakteristik mutu sensorisnya perlu dirinci apa saja yang akan dilakukan pengujian. Nah, kemudian karena karakteristik sensorisnya ini ada beberapa item, skor parameternya mungkin akan berbeda antara satu item dan yang lainnya. Ya, jadi misalnya tadi dituliskan semuanya menarik, tidak menarik begitu ya. Tetapi misalnya itu kesukaan keseluruhan atau daya terima kan menjadi tidak cocok kan kalau daya terima terus parameternya menarik tidak menarik begitu kan. Kalau daya terima parameternya apa? Suka tidak suka. Iya ya, makanya perlu dibuat satu-satu dirinci, kemudian parameternya disesuaikan dengan sifat sensoris yang ada gitu. Nah, mau preference test atau different test yang akan dilakukan.
lakukan. Misalnya ukuran untuk tekstur misalnya, gimana nanti parameternya? Parameternya mau seperti apa? Misalnya untuk tekstur. Kalau tekstur itu biasanya renyah, keras, tidak renyah, sangat renyah, kemudian renyah, agak renyah. Ya nanti dilihat lagi. Yang penting kan berbeda-beda kan ya itu untuk masing-masing parameter sensoris itu nanti dibuat masing-masing dirinci ya, lengkap dengan parameternya, dibuat seperti itu. Kemudian kadar proteinnya belum dicantumkan di sini, tadi tuliskan ya. Kemudian populasi dan sampel. Ini ya populasi. Nah, ini mungkin nanti dicek lagi nih. Ini populasi dan sampel ini. Ini sepertinya kurang cocok ini isinya ya. Ada prosentase tepung hanjeli oatmeal terpilih, ini maksudnya seperti apa ini? Ya, Bu. Oh, itu maksudnya seperti apa? Yang paling disukai oleh panelis itu. Apa? Yang paling disukai oleh panelis. Itu yang sampelnya. Ini itu dituliskan sebagai sampel itu. Sampel itu kan yang diuji itu kan? Iya. Iya toh? Jadi kan sepertinya kurang cocok ya kalimat itu ya. Ya toh? Sampel itu kan ya yang kamu uji itu kan sampel toh. Nah, jadi bukan yang terpilih toh. Ya. Oke, ini dicek lagi nanti. Dan lanjutnya ini ada alat bahan sudah dirinci, kemudian cara pembuatannya sudah ada, ya. Teknik instrumen pengumpulan data, jenis datanya, ya. Ini jenis datanya yang sudah tertulis di sini itu data hasil uji sensoris. Padahal ada data yang lain, ya kan? Data apa? Ini ya, Bu. Iya, jadi belum dituliskan di sini, nanti dituliskan jenis datanya. Kemudian teknik pengumpulan data, ya, teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data itu dengan uji apa tadi? Dengan uji apa? Dengan uji hedonik, Bu, menggunakan kuesioner. Dan Kemudian menggunakan SPSS. sebentar, pengumpulan data dulu. Pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan pengujian, uji sensoris dan uji apa tadi? Bagaimana itu uji? Pengumpulan data yang kita kumpulkan itu dilakukan hasil pengujian apa tadi? Pengujian dari kuesioner Bu. Kemudian uji hedonik, Bu. Ya, itu kalau sensoris. Masih ada data yang lain enggak? Ya, itu ya. Jadi tidak hanya sensoris saja. Ya, tidak hanya yang sensoris saja. Kemudian etika penelitian sudah, kemudian analisis data, ya. Kalau berdistri normal pakai one way ANOVA. Dilanjutkan dengan uji Duncan. Dilanjutkan dengan uji Duncan itu kalau apa? Kalau
Normal Ibu. Iya, kalau normal kan pakai one way ANAVA, ini kamu tulis seperti itu. Kemudian dilanjutkan dengan uji Duncan. Nah, dilanjutkan dengan uji Duncan itu kalau kondisinya bagaimana? Ada apa di situ? Tidak mesti dilanjutkan dengan uji Duncan. Dilanjutkan dengan uji Duncan kalau ada apa? Pernah dengar belum? Pernah mestinya. Apabila ada perbandingannya Ibu dari data yang lain. Kalau ada beda Bandingnya itu. Kalau ada beda nyata. Ya, jadi kalau dengan one way ANOVA atau dengan Kruskal Wallis itu ada beda nyata, dilanjutkan dengan uji lanjutannya tadi. Kalau one way ANOVA ya lanjutannya uji Duncan. Kalau Kruskal Wallis lanjutannya uji Mann-Whitney. Itu kalau ada beda nyata. Jadi perlu ditambahkan itu. Jadi tidak otomatis langsung dilanjutkan begitu ya. Dilihat ada beda nyata apa tidak. Nah, itu dituliskan di analisis data. Tuh. Oke, itu menurut apa yang sudah dapat saya cermati dari proposal yang sudah Vita susun. Untuk selanjutnya kami persilahkan Pak atau Pak Dr. Rian dulu ya selaku penguji 2 ya. Monggo Pak Rian, Dr. Rian, monggo. Terima kasih juga Bu Sinta. Yang pertama, saya mengucapkan profisiat pada Mbak Vita yang sudah bisa menyelesaikan proposalnya. Dan oleh Bu Amri yang mungkin melengkapi di beberapa hal saja, usulan masukan pada Mbak Vita untuk pengumpulan data selain dari uji dari pemeriksaan di laboratorium ada juga dari panelis. Dokter mungkin mohon untuk dilengkapi, dijelaskan, dideskripsikan ini untuk panelisnya kriterianya seperti apa ya? Karena kalau di sini hanya disebutkan tadi panelis Mbak semi apa? Terlatih. Semi terlatih. Nah, itu yang dimaksud semi terlatih itu bagaimana? Sebetulnya panelis semi terlatih itu panelis yang sudah mendapatkan seperti sertifikat sudah pernah mendapatkan sertifikat dan juga sudah pernah mendapatkan seperti pelatihan seperti itu, dokter. Jadi baik. Sudah briefing sebelumnya. Ya baik. Nanti mungkin lebih supaya lebih kami oleh pembaca yang lain, nanti mungkin dideskripsikan ya, dituliskan ya, menjadi panelis ini kriterianya seperti apa. Saya tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda. Kemudian ada quality panelis ini kalau terjadi satu risiko ya apabila di dalam proses penelitian ini nanti akan langkah-langkah seperti apa ya kepada panelisnya ini, karena ini kan pada manusia ya, jadi nanti ada perlindungannya yang baik. Kemudian yang selanjutnya, apakah peneliti sudah survei terkait dengan beberapa
uji yang akan dikerjakan di dalam penelitian ini? Bagaimana, dokter? Kira-kira bagaimana? Maaf, dokter, bisa diulangi? Ya. Ini sudah survei terkait dengan harga-harga untuk pengujian Sudah, dokter. ya, yang sudah direncanakan oleh peneliti ini Sudah, dokter. dengan segala macam pengulangannya. Ya. Sudah, dokter. Menghabiskan jumlah berapa kurang lebih? Kalau itu nanti dikerjakan terus ditambah dengan protein tadi? Sepertinya ya, kalau jutaan ada, dokter. Pertanyaan dokter, ini akan menjadi kendala atau tidak bagi peneliti? Iya, Oke. tapi akan sangat diusahakan. Baik, ini kan juga dokterannya bertanya, silakan peneliti untuk bisa menyampaikan dengan apa ya, dengan jujur supaya nanti semua bisa saling memahami, begitu ya. Jangan sampai nanti ada terkendala di proses saat sudah penelitian. Yang ketiga, dokter ingin memberikan terkait dengan nanti alur dari penelitian dan rencana waktu dari penelitian supaya sang peneliti punya pegangan atau guiding ya yang jelas sesuai tegatan-tegatan waktu yang ada juga di ya, proses yang sudah ditentukan ini ya. Demikian usulan dari saya. Waktu saya kembalikan kepada Bu Amri sebagai ketua penguji. Terima kasih Bu Amri. Terima kasih Dr. Riantono sudah memberikan pencermatan dan juga tadi masukan-masukan untuk Vita. Kemudian kita lanjutkan ke Ibu Sinta. Monggo Ibu Sinta. Baik, terima kasih Bu Amri atas kesempatan dan waktunya. Terima kasih sebelumnya Bu Amri atas masukan dan saran yang tadi sudah disampaikan untuk Mbak Vita, beberapa poin tadi dari awal, dari judul untuk perbaikan judul, terus itu untuk rumusan, tujuan, sampai ke bab 3, tadi poin-poinnya sudah saya tulis, jadi nanti bisa membantu Mbak Vita untuk mencoba kami adaptasikan begitu Bu, dari masukan yang ada dari Bu Amri tadi. Nah, untuk poin-poin di bab 3 tadi saya juga melihat memang untuk diuji kimiawinya gitu ya, memang belum tertulis di sini dan sebelumnya memang saya sampaikan ke Mbak Vita tapi mungkin belum sempat untuk direvisi gitu ya. Jadi nanti tinggal Mbak Vita untuk menambahkan data atau instrumen teknik pengumpulan data untuk uji kimiawinya karena di sini hanya dituliskan untuk sensorisnya saja. Jadi nanti tinggal Mbak Vita tambahkan. Nah, selanjutnya untuk di halaman 18 Mbak Vita, mungkin nanti menindaklanjuti dari apa yang disampaikan oleh Bu Amri untuk definisi operasionalnya pada variabel gitu. Nanti bisa dijabarkan saja. Jadi yang pertama adalah tepung hanjalinya saja, seperti apa definisi operasionalnya, oatmeal-nya seperti apa. Jadi benar-benar variabelnya yang dituliskan di sini. Selain tadi Bu Amri juga menyampaikan untuk karakteristik mutu sensorisnya itu lebih didetailkan lagi. Begitu. Untuk di halaman 19-nya Mbak Vita mungkin nanti
alatnya memang sudah disampaikan di situ di tabel 2.7, nanti akan lebih baik lagi apabila Mbak Vita menambahkan untuk tabel khusus bahan saja. Jadi kalau yang di bawah tabel 2.8 itu kan sudah bersamaan dengan formulasinya ya. Jadi nanti Mbak Vita bisa menambahkan tabel khusus bahan yang di situ ada informasi. Jadi misalnya tepungnya ini berasal dari mana, terus itu dan bahan-bahan yang lain termasuk juga mereknya apa. Jadi cukup detail dan informatif sehingga nanti yang membaca juga mengetahui dari mana saja sumber-sumber bahan yang Mbak Vita pakai. Itu. Selanjutnya, Bu Sinta ingin ke daftar pustaka. Di draft ini belum ada halamannya ya Mbak Vita. Dan silakan Mbak Vita menambahkan halaman pada daftar pustakanya Mbak Vita. Gitu. Bu Sinta, Ya, bagaimana? Untuk daftar pustaka sampai lampiran itu kemarin saya ada bimbingan, sepertinya memang tidak diberi halaman. Untuk di daftar pustakanya? Ya. Di halaman awalnya, daftar pustakanya saja untuk menggambarkan pada daftar isi pada halaman berapa? Mungkin nanti saya cek lagi, Ibu. Oh ya, nanti silakan dicek lagi ya Mbak Vita di TA ya, di pedoman TA seperti apa. Bunda mau bertanya Mbak, untuk tepungnya nanti Mbak Vita tidak membuat dari awal ya untuk hanjalinya ya, tetapi Mbak Vita membeli ya sudah dalam bentuk tepung. Ini sudah dikonfirmasi Mbak proses pembeliannya seperti apa, di mana, apakah sudah tersedia atau belum untuk tepung hanjali sama oatmeal-nya? Sudah Ibu. Bagaimana? Untuk tepungnya saya juga sudah membeli, jadi ada di toko organik di daerah Alasan. Jadi saya juga sudah membeli juga. Sudah dibeli Mbak? Ya. Untuk kedua-dua bahan tersebut, hanjali dan oatmeal-nya? Kalau untuk oatmeal-nya belum Ibu. Oke. Berarti nanti silakan tidak lanjuti, dipilih di mana tempatnya yang memang sudah tersedia dan juga harapannya adalah tempatnya di situ. Jadi misalnya tempat A ya di tempat A saja. Jadi biar mengurangi nanti hasil bias-biasnya begitu ya. Terus pertanyaannya Bu Sinta adalah dari riset yang Mbak lakukan ini untuk di bab 3 gitu ya. Itu mana sih Mbak yang menurut Mbak membutuhkan effort ya. Ya kita ketahui bahwa semua butuh effort gitu ya dari setiap tahapan yang akan dilakukan dalam riset ini. Tetapi di bagian mana sih yang menurut Mbak itu Mbak butuh effort lebih di situ? Kalau menurut saya itu effort yang lebih itu pada ketika kita membuat formulasi produk-produknya itu karena tidak sedikit juga Bu. Kemudian juga pada saat melakukan pengujiannya itu. Oke, berarti nanti sesuai dengan formulasinya ya, juga nanti harapan sesuai dengan apa yang Mbak Vita tuliskan. Nah, untuk untuk di formulasi mungkin nanti bisa Mbak tambahkan referensi ya Mbak. Artinya pada F0, F1, F2 sampai dengan F4 itu Mbak Vita mencantumkan referensi dari mana formula itu dapatkan. Artinya tidak Mbak Vita sudah merancang sedemikian rupa dari formulasi ini tidak berdasarkan suka-suka saja, tetapi memang ada dasar yang Mbak Vita ambil sehingga terbentuklah formulasi yang memang sudah didapatkan ini. Begitu ya Mbak Vita, tinggal ditambahkan referensinya. Selanjutnya tadi yang disampaikan Bu Amri bahwa memang benar bahwa di sini kan Mbak Vita untuk analisis sifat kimiawinya itu dilaksanakan di laboratorium Chemix Pratama ya Mbak ya. Beberapa teman-teman yang lain juga banyak sekali yang ke laboratorium ini, tapi tolong dipastikan kembali gitu ya dari apakah laboratorium ini tersertifikasi atau seperti apa sehingga nanti jangan sampai mempengaruhi ya dari hasil uji kimiawi tersebut. Gitu ya Mbak Vita. Itu saja dari saya, nanti silakan Mbak Vita poin-poin tadi sudah
sudah saya tuliskan, baik dari Bu Amri, Dr. Yantono, dan beberapa masukan dari saya juga masih ada sedikit typo-typo juga. Jadi nanti Mbak Vita boleh mengambil draftnya sehingga dapat memperbaiki lagi. Begitu Mbak Vita, Profisiat sebelumnya, dan saya kembalikan ke Ibu Amri. Baik, terima kasih Ibu Sinta. Sepertinya sudah mendapat banyak masukan ya. Ya. Iya betul Bu. Mendapatkan masukan. Nah, tinggal nanti menindaklanjutinya. Begitu bersama-sama dengan para dosen pembimbing begitu. Nah, tadi saya menyebutkan judul begitu, itu tidak harus selalu seperti itu ya. Itu kan hanya untuk menunjukkan apa sih inti dari penelitiannya Dek Vita itu, gitu kan. Judulnya nanti bisa dibuat macam-macam, misalnya kalau suka pakai kata pengaruh misalnya kan, ini suka kata pengaruh ini mestinya. Pengaruh formulasi pada karakteristik sensoris dan kimia cookies, tepung hanjeli, dan oatmeal. Misalnya gitu kan bisa ya. Itu bagaimana lah nanti akan diramu seperti apa, tetapi paling tidak intinya maksudnya kan sudah paham dulu gitu supaya tidak keliru di dalam penggunaan katanya, gitu maksud saya. Nah, kalau rumusan katanya silahkan nanti mau seperti apa gitu ya. Terus dikonsistenkan aja rumusan masalah, tujuan begitu ya, hipotesis itu dikonsistenkan gitu. Oke, gitu saja menurut saya. Mungkin dari teman-teman yang hadir di ruang Zoom ini, apakah ada tanggapan atau pertanyaan? Cukup? Tidak ada? Ya, baik. Oke, kalau sudah tidak ada hal yang akan disampaikan, saya rasa kita akan mengakhiri sesi diskusi kita pada siang hari ini. Sebelumnya mungkin kita ambil dokumentasi dulu ya. Kita ambil dokumentasi dulu. Bisa di stop share screen? Maaf. Iya. Oke. Oke. Ini satu kali saja ini. Sebentar. 1, 2, 3. Ya. Ya. Baik. Baik, terima kasih. Ibu Sinta, terima kasih Dr. Yantono, serta Profisiat juga untuk Vita Wulandari yang sudah berhasil menyelesaikan proposal penelitian dan sudah dipresentasikan serta sudah didiskusikan pada siang hari ini. Selanjutnya, silahkan nanti menindaklanjuti bersama dengan para dosen pembimbing dan nanti direalisasikan dengan menjalankan penelitian. Semoga bisa berjalan dengan baik, lancar, dan hasilnya juga seperti yang diharapkan. Gitu. Baik, saya akan mengakhiri sesi ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang juga hadir, teman-teman mahasiswa yang juga hadir di ruang Zoom ini. Selamat siang semuanya. Saya mohon izin live dan tidak lupa mohon maaf bila ada hal-hal yang mungkin dirasa kurang berkenan begitu bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Selamat siang dan saya mohon izin live.